Avengers, balik lagi di Serasa 1001 Cerita Mahasiswa. Kali ini edisi Mapres di bidang non-akademik. Dan aku udah bareng sama Arini yang bakal sharing-sharing hari ini. Halo Arini, salam kenal. Aku Dira. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya hari ini. Oke, dari yang aku tahu, kamu nih aktif banget gitu ya di organisasi PNJ. Iya, terus juga ada pengalaman prestasi di bidang non-akademik. Boleh nggak nih di sharing-sharing ke teman-teman tentang pengalaman kamu? Oke, makasih atas kesempatannya. Halo semuanya, aku Arini Alfa Mawada, biasa dipanggil Arini atau Arin. Aku sekarang berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta, tepatnya di jurusan Administrasi Niaga di program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Nah, kalau untuk organisasi sendiri, aku kalau di PNJ itu di Badan Otonom Gema dan Forum Genre Kecamatan Sukmajaya, dan sekarang menjabat menjadi Duta Baca Kota Depok tahun 2025 di Paguyuban Duta Baca. Terus kamu tadi nyebutin udah jadi Duta Baca ya tahun ini. Kalau boleh tahu itu dari mulai bulan apa ya pelantikannya gitu? Untuk resmi dilantiknya itu pada 14 Juni di tahun 2025 ini. Keren, berarti belum lama ini juga ya. Iya, nah, masih baru. fresh banget nih. Terus kalau buat Duta Baca sendiri itu kegiatannya tuh ngapain aja? Oke, kalau untuk Duta Baca itu kegiatannya selain bekerja dengan proker yang kita punya, kita juga melaksanakan program kerja yang diadakan oleh perpustakaan dan juga paguyuban Duta Baca Kota Depok, seperti perpustakaan keliling dan mungkin mengunjungi taman bacaan, ya seperti itu. Tapi aku kepo deh sama kamu bisa dapat info Duta Baca ini dari mana gitu. Terus ada kayak bisa di-share gak tentang semacam seleksinya tuh kayak gimana gitu? Tertarik banget sih aku. Untuk aku dapat info Duta Baca itu pada awal Januari atau Februari ya, dimana pendaftaran itu baru dibuka dan aku tertarik sama open recruitment-nya di Instagram Duta Baca Kota Depok. Lalu aku mendaftarkan diri, tahapan-tahapannya juga ya. Melalui pertama itu pemberkasan, terus yang kedua ada wawancara, dan ketika sudah lolos wawancara dilanjutkan dengan pembekalan dan photoshoot dan akhirnya grand final. Terus kalau buat Duta Baca ini kan di daerah Depok ya, itu tuh total ada berapa orang sih yang jadi Duta Baca? Kalau untuk tahun ini ada 16 orang yang lolos jadi finalis Duta Baca. Oh, itu disebar di beberapa daerah di Depok gitu? Iya, betul. Oh gitu, keren. Jadi perwakilan dan masuk PNJ nih, mantep banget. Terus kamu juga ikut di BO Gema gitu ya? Emang cocok sih di bidang yang literatur dan kebahasaan gitu ya? Iya, benar. Tapi selama ini kamu udah aktif di Duta Baca ini, kegiatannya apa aja yang udah pernah kamu jalanin? Kalau untuk Duta Baca ini kan aku juga masih baru ya, jadi aku baru sekali mengunjungi MI Muhammadiyah 1 Beji, di mana aku melakukan perpustakaan keliling dan aku menemani anak-anak di sana seperti mengajak ngobrol dan terkait buku-buku yang mereka baca, dan untuk tujuannya adalah meningkatkan minat baca pada anak-anak di sana. Mungkin juga menghadiri undangan-undangan, entah itu dari Kota Depok dan dari undangan di luar. Dari yang aku dapat info, kamu juga sempat gap year gitu ya? Iya. Terus ada hal lain nggak yang bikin kamu pernah ngerasain down selama gap year gitu? Terus juga waktu itu apa hal yang bikin kamu jadi bangkit lagi, termotivasi lagi? Oke, makasih. Jadi ya dulu aku sempat gap year pas 2023
Di situ aku kebetulan daftar PNJ juga, tapi mungkin karena skornya belum mencukupi dan itu belum kesempatan aku untuk kuliah pada tahun 2023. Dan jujur itu ya masa-masa paling bawah aku gitu ya, dimana mental aku ikut jatuh dan kepikiran hal-hal lainnya kayak misalnya ekonomi dan ngelihat teman-teman lainnya yang udah kuliah itu bikin ya mentalnya ikut jatuh gitu ya. Terus aku juga pas gap year tuh sempat kerja supaya aku bisa nabung sih, misalnya untuk PKKP, terus awal-awal kuliah yang masih membutuhkan uang gitu ya atau dana untuk keperluan lainnya. Dan aku memutuskan karena ada hambatan ekonomi ya, dan ikut seleksi KIPK dan alhamdulillahnya lolos di PNJ di jurusan administrasi niaga. Nah terus apa sih hal yang bikin kamu mungkin sekarang ngerasa kayak PNJ ini bener-bener pilihan yang udah dipilih buat aku gitu, ini udah jalan aku buat masuk PNJ? Ada nggak perasaan kayak gitu? Pernah sih ngerasa ya, terutama pada prodi yang aku pilih yaitu bahasa Inggris, karena aku sendiri sangat suka bahasa. Dan dulu tuh waktu 2023 aku daftar di prodi yang berbeda, dan itu mungkin salah satu alasan kenapa aku nggak dikasih kesempatan pada saat itu untuk lolos SNBT. Dan ya itu sih alasan yang menjadikan kenapa aku ini kayaknya takdir aku deh untuk berkuliah di PNJ tapi di prodi yang tepat, yaitu yang sesuai sama minat aku, yaitu bahasa. Dan tadi kamu udah bilang dapat bantuan KIPK juga ya. Nah kamu tuh menilai si KIPK ini, bantuan ini sebagai gimana? Kalau untuk KIPK itu aku menganggap itu sebagai ya kesempatan aku untuk bisa berkuliah kan ya. Terus itu juga menurut aku KIPK sangat membantu aku untuk bisa berkuliah di tahun saat lulus ya di 2024. Dan ya untuk bisa bayar-bayar yang lainnya, misalnya keperluan kuliah sih, misalnya seragam ataupun mungkin ya kebutuhan hari-hari gitu, misalnya makanan dan juga ongkos sih. Jadi benar-benar ngebantu ya. Nah balik lagi tadi aku sempet ini ya tertarik sama yang kamu bilang pengalaman di BO Gema, terus juga duta generasi berencana ya? Iya, generasi berencana. Nah iya itu, sama duta baca Depok. Nah dari ketiga kegiatan kamu ini yang paling berkesan gitu, yang paling banyak ngasih pelajaran gitu, yang mana? Dan boleh nggak di-share kenapa yang itu? Mungkin aku bisa nyebut secara berurutan ya. Kalau dari awal itu kebetulan organisasi pertama yang aku ikuti adalah Forum Generasi Berencana, di mana itu juga merupakan sebuah wadah untuk ada agenda di mana ajang duta juga, tapi di tingkat kecamatan dan di bidang generasi berencana. Di mana di situ aku mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan tentang kehidupan untuk keluarga dan kehidupan remaja, di mana kita di situ disiapkan untuk berencana dalam berkeluarga, ataupun ya pada saat remaja ini kita kan butuh ya suatu ilmu, dan di situ aku bisa mendapatkan ilmunya di forum genre itu. Walaupun di situ aku cuma staf hubungan masyarakat ya, tapi itu sangat mengembangkan diri aku, entah itu untuk misalnya jadi aku bisa public speaking, ataupun ya bisa mengembangkan skill-skill lainnya yang berhubungan sama hubungan masyarakat dan juga kehidupan aku ke depannya. Terus juga yang kedua itu menurut aku duta baca sih ya, karena sesuai sama ranah yang aku suka ya, baca dan literasi gitu. Jadi pada saat menjadi duta baca itu aku dikenalkan dengan literasi yang sesungguhnya, di mana literasi itu ternyata bukan hanya baca tulis, tetapi juga hal-hal lainnya, misalnya literasi mendengar, literasi bahasa, literasi dasar-dasar lainnya juga, seperti literasi finansial, literasi sains, literasi numerasi dan lain-lainnya. Jadi banyak juga ilmu yang aku dapat di situ, walaupun aku masih baru ya di sana.
dari ketiga kegiatan kamu nih, kan apa ya, dirasa kayaknya tiga-tiganya ini sibuk gitu ya. Jadi BO Gema juga, kalau misalnya nanti ada apa semacam report gitu, apalagi kadang kalau buat mungkin tiba-tiba panggilan tiba-tiba gitu, atau buat apa di kegiatan Duta Baca Depok, terus juga forum genre gitu. Nah itu gimana sih cara kamu nyeimbangin ketiga kegiatan itu biar nggak kayak rasa burnout gitu? Mungkin pernah juga gitu ya, kayak capek dalam. Boleh nggak di sharing? Oke. Jadi dari ketiga itu sebenarnya fleksibel ya, dimana nggak semuanya sering untuk kadang tuh kegiatannya bareng atau enggak ya. Jadi kalau misalnya aku dihadapkan sama kegiatan dari ketiga organisasi ini dan itu berbarengan, aku udah hitung dari skala prioritas sih. Misalnya di Duta Baca ini aku dibutuhkan banget, atau misalnya di organisasi lain kayak forum genre dan BO Gema, dan ya aku memilih untuk mengatur skala prioritasnya. Tetapi untungnya sih kalau dari Duta Baca ya sama forum genre ya, mungkin BO Gema juga ya, mereka tuh masih bisa diwakili sama yang lain, terutama Duta Baca nih, karena kita kan ada 16 ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa diwakilkan sama teman-teman yang lain gitu. Oh gitu. Oke, bener sih, dari skala prioritas juga dimana yang paling kita dibutuhin di situ, itu yang kita utamain dulu gitu ya. Nah, kenapa kamu tertarik gitu sama bidang literasi kayak gini, jadi Duta Baca gitu, terus ikut forum genre gitu? Nah itu apa sih hal yang memicu kamu buat masuk ke bidang gitu? Jadi awalnya itu pas gap year aku mengambil kesempatan untuk mengembangkan diri, entah itu secara pengetahuan dan lain-lainnya gitu ya. Misalnya aku juga nyari hobi. Nah, salah satunya itu aku memutuskan untuk membaca buku. Lalu pada saat gap year itu aku juga membeli buku untuk pertama kalinya, dan itu untuk diri aku sendiri. Ya, lalu ya dari situ aku merasa kalau baca buku itu penting. Karena buku itu kan ditulis sama penulis bertahun-tahun ya mungkin ya, atau bahkan ya pokoknya lama lah ditulisnya, dan kita bisa membaca buku itu mungkin dalam sekali duduk gitu ya, tapi kita bisa dapat ilmunya. Dan akhirnya dari situ sih ya yang bikin aku berminat untuk melanjutkan dan mengembangkan ke bidang literasi ya, kayak Duta Baca. Kan kamu juga tadi sempet mention tentang kayak gagal SNBT gitu, terus sampai gap year dan bangkit lagi. Kiranya mungkin statement dari kamu yang bisa di-sharing buat memotivasi teman-teman kita ataupun adik-adik maba nih, karena kan sebentar lagi kita bakal kedatangan maba gitu ya. Kiranya ada nggak hal yang jadi motivasi dari kamu untuk mereka? Kalau dari aku sendiri adalah pasti itu adalah masa-masa terberat ketika kita mengalami kegagalan, terutama di bidang dimana kita nggak lolos SNBT dan akhirnya mungkin kehambar sama hal-hal lain. Apa yang bisa aku sampaikan adalah jangan putus asa sih ya. Itu mungkin agak sedikit klise, tapi itu beneran sih. Dan jangan menganggap bahwa kayaknya hidup aku sampai sini aja deh, dan gak berpikir bahwa hal tersebut tuh ya udah kalian tuh stuck di situ aja. Padahal mah enggak. Padahal ya sejujurnya ketika kita bisa melihat ke depan, ada banyak kesempatan yang bisa kita ambil, dan kita bisa lawan semua ketakutan kita. Mulai dari ketakutan apakah aku bisa, karena sebelumnya mungkin kita udah ngalamin kegagalan kan, misal gagal lolos SNBT itu. Dan ya menurut aku jangan pantang menyerah sih, jangan putus asa, dan jangan menganggap bahwa kedepannya tuh kalian gak punya harapan gitu. Oke, aku bener-bener amazed banget sama yang kamu bilang, karena aku jujur yang ngerasain juga pengalaman down gitu, sampai kayak apa aku stop aja gitu ya. Cuman
aku mikir lagi kalau aku stop, aku bakal kehilangan beberapa kesempatan yang mungkin bakal aku dapat di depan gitu ya. Dan relate benar-benar apa yang kamu omongin tadi dan bisa dijadiin pelajaran buat kita semua gitu. Aku juga mau ngucapin banyak banget terima kasih buat sharing-sharing hari ini karena benar-benar bikin insight baru di aku dan aku jadi tahu tentang kegiatan-kegiatan kamu dan aku juga baru tahu tentang forum genre dari kamu dan ada duta baca juga gitu. Jadi benar-benar suatu hal yang baru yang aku dapetin hari ini dari sharing-sharing kita hari ini. Makasih banyak ya. Terima kasih. Oke, jadi tadi merupakan sharing-sharing kita hari ini dan tetap stay tune terus ya buat sesi Serasa selanjutnya. Tetap stay tune di Serasa 1001 Cerita Mahasiswa. See you.